Ya, terima kasih Anda masih bersama kami, Mbak Monik. Dengan adanya desakan-desakan dari beberapa negara, juga Indonesia juga mengecam keras penahanan WNI di sana. Apakah nantinya Israel juga akan melepaskan para WNI ini? Ya, selalu ya. Ini kan bukan pertama kali. Ini kalau tidak salah sudah ada ketiga kali. Yang pertama Greta, yang kedua baru-baru ini 2 minggu yang lalu 2 aktivis dilepaskan, padahal mereka berkaitan dengan organisasi yang mendukung Hamas. Mereka bisa dibebaskan. Dan saya yakin seharusnya kalau orang, terutama wartawan ya, wartawan datang ke sana, ngapain wartawan dikasih instruksi jika ada intersepsi dari Israel, HP mereka harus dibuang. Niatnya aja udah nggak benar. Harusnya HP-nya tetap dipegang sama mereka dan mereka kontak ke kantor dong, melaporkan apa yang terjadi. Tapi ternyata wartawan kita saja, mohon maaf, saya juga wartawan, 18 tahun saya menjadi wartawan. Dan saya tahu prosedur, setiap mau ke negara tertentu kita harus minta izin. Mau ke Iran saya harus lapor untuk mendapatkan surat izin meliput. Ke Cina juga sama. Jadi tolonglah kita juga memakai cara yang benar. Saya baca di media dikatakan bahwa prosedurnya adalah justru HP alat komunikasi harus dibuang ke laut kalau ada intersepsi dari Israel. Berarti kan niatnya udah nggak benar, Mbak. Jadi jangan salahkan Israel kalau ternyata mereka saat ini lagi ditahan, gitu ya, dicari tahu kaitannya nih si A, si B dengan organisasi-organisasi IHH. Karena apa? Kapal Global Sumut Flotilla ini berada di bawah naungan IHH dari Turki yang sudah dilarang oleh Israel sejak tahun 2009. Dilarang beroperasi dan kenapa mereka gabung dengan organisasi yang dilarang? Itu sama aja cari gara-gara. Bang Husinur, menurut Anda itu sebagai SOP pengamanan diri atau memang sesuatu yang memang sebenarnya lumrah untuk dikatakan ketika kita menghadapi sebuah ancaman atau apa, itu bentuk defense dari kita sendiri? Jadi beginilah, seluruh SOP walaupun dipenuhi, kalau tidak sejalan dengan kemauan Israel pasti akan ditolak begitu. Jadi saya tahu ini wartawan yang sudah punya pengalaman dan saya sangat apresiasi, hormat saya begitu, mereka tetap berangkat karena kecintaan mereka pada saudaranya, ingin memberi bantuan kepada saudaranya yang ada di Palestina, kendati berulang kali penangkapan dan kejadian seperti ini berulang begitu. Memang kapal tadi pernah ya mengalami hal serupa, tapi itu tidak membuat mereka kecil hati untuk menolong saudaranya. Jadi kalau setiap ancaman dari Israel itu dituruti, ya habis ya, saudara-saudara kita habis di Palestina, nggak ada yang bisa bantu. Lalu bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah kelak ketika ada saudara kita memiliki penderitaan, butuh bantuan kita tidak bisa membantu. Kita tidak seperti Iran yang bisa bantu dengan serangan senjata yang bisa melindungi. Kita cuma punya pakaian, punya makanan, punya obat-obatan, dan itu juga bisa menolong saudara kita. Saya pikir justru saya sangat mengapresiasi di tengah kejadian yang berulang tentang kezaliman yang dilakukan oleh Zionis ini kepada setiap relawan yang datang, tapi tidak menyurutkan langkah mereka. Dan kalau kita bicara tentang pakem yang ada, tentu Dewan Pers sudah bicara bahwa berarti mereka sudah memenuhi prosedur di internal kita. Dan kalau kita bicara prosedur apa yang ada di lautan luas, yang kuat itu apa? Senjata. Yang paling berkuasa siapa? Yang punya alutsista. Karena pendekatan itulah yang kemudian digunakan Israel untuk membungkam tugas-tugas jurnalisme, membungkam tugas-tugas kemanusiaan. Dan sekali lagi saya tegaskan, ini bukan yang pertama dan terakhir, ini adalah kejadian yang berulang, dan ini sudah menjadi template yang dilakukan oleh Zionis untuk mengisolasi isu ini agar tidak bisa tersebar ke dunia, agar apa? Kejahatan Zionis terhadap saudara kita di Palestina itu tidak terekspos ke seluruh umat dan bangsa. Padahal ini yang kita butuhkan agar ada empati dunia kepada saudara-saudara kita. Benarkah Mbak Monik ini untuk membungkus kejahatan-kejahatan yang akan disebarkan oleh para relawan negara dunia? Ya, Israel ini adalah negara yang demokratis, persnya bebas, tidak seperti Iran, justru terbalik ya. Iran itu persnya tidak bebas, tidak demokratis, makanya didemo oleh rezim Iran itu didemo oleh rakyatnya sendiri. Sebaliknya Israel enggak. Israel justru mempersilahkan jika dari Indonesia mau datang liputan, silakan. Urus visa baik-baik, pasti dibolehkan, pasti diizinkan. Saya pegang omongan saya. Ya, wartawan-wartawan Indonesia yang ingin masuk ke Israel dan ingin liputan ke Gaza, ingin liputan ke Yudea dan Samaria, bisa. Jangan takut. Israel bukan tipe tiran, bukan tipe diktator. Pasti akan diberikan akses. Dan yang paling penting, yang paling perlu diketahui, IDF
tentara Israel sendiri, dia punya media sosial berbagai bahasa. Ada dalam bahasa Parsi, Arab, Inggris, Ibrani. Ya, kita nggak ada bahasa Indonesia sih, tapi kita bisa baca yang dari bahasa Indonesia. Bantuan kemanusiaan ada lewat Kogat. Ini juga bisa diakses. Publik di Indonesia bisa mengetahui apa yang terjadi lewat. Bagaimana kita mau menyalurkan dari bantuan media kemanusiaan sosial tadi. kepada sebuah entitas yang membombardir rumah sakit, membombardir warga sipil? Apa jaminannya bantuan kita bisa sampai? Itu semua kan hanya dalih semata. Dan sekali lagi tadi ya, kita ini kan nggak mau ke jumlah Israel, bantuan. kita mau Palestina. Kenapa harus izin Dari Israel? Mei Otoritasnya 10 itu sampai siapa 14? kalau kita bicara tentang Palestina? Nggak ada orang tuh mengharamkan diri, ngapain datang ke Israel? Satu Negara yang hari begitu ada biadab. 600 Tapi mau ke Palestina. Kenapa harus izin 600 Israel? Ini kan penjajahan, konfirmasi penjajahan dari Israel terhadap Palestina. Karena Itu saja sudah dibongkar oleh Oktober pendukungnya sendiri begitu. 2023 terjadi serangan teror oleh Hamas. Karena itulah Hamas itu membela diri, kewajiban Bagaimana orang caranya? yang diserang. Karena apa? Pendudukan itu adalah penjajahan. Kan masa ada pendudukan kita diusir dari rumahnya? Sejak Suruh tahun diam. berapa? Sejak entitas Israel didanai Inggris pada saat dia menubuhkan entitas itu di wilayah tanah Palestina, yang itu tanah kaum muslimin yang dibebaskan oleh kerajaan Muhammad Israel sudah ada lebih Oh, dulu. itu beda lagi karena kerajaan itu kan bukan kerajaan hari ini. Nah, itu selalu Ya, dalih tapi yang digunakan tanahnya seperti itu. tetap sama. Maka sekali lagi saya Kerajaan mendukung Israel Iran berada untuk menggunakan kekuatan di militer untuk tempat yang mengajari dulu tentang sama apa itu dengan kemanusiaan negara kepada Israel Zionis saat Israel, ini. untuk mengetahui apa itu rasanya sakit dibombardir. Maka Kemanusiaan, Iran ini sudah dia memberikan pelajaran itu. kemanusiaan. Dan hari ini kita tahu 150.000 bangsa dunia ton bisa melihat siapa tepung. sebenarnya yang zalim, apakah Palestina 150.000 atau Israel. Dan ton. saya tegaskan kezaliman itu adalah ada pada Israel. Silakan lihat di Kogat. Anda bisa lihat sendiri data-data yang saya tampilkan hari ini. Itu data-data bikinan Israel, tentu pro pada Israel. Kita mau datang ke wilayah yang dikuasai oleh penjajah, minta datang versinya penjajah. Iya, dikuasai oleh penjajah. Berarti itu intinya sebenarnya kita nggak harus minta izin. Nggak perlu orang kita nggak mau datang ke Israel. Kita misalnya mau bisa. datang ke Malaysia, Jadi gini, Mbak. izin ke Singapura. Ngapain izin ke Singapura? Orang kita mau ke Malaysia. Resolusi Dewan Keamanan PBB itu sudah mengatur Dalih itu. saluran pembagian, pendistribusi makanan, bantuan kemanusiaan. Dalih itu sekali lagi. Semuanya sudah diatur oleh resolusi PBB. Dan tidak ada satu resolusi PBB yang menghalangi bantuan langsung ke Gaza. Tidak ada. Itu langsung ke Gaza. Tidak ada Ini larangan. datanya. Tidak Ini ada larangan. datanya. Tidak ada Ini larangan. datanya. Dan itu adalah data-data Ini sekarang ya, datanya. diberulang untuk melegitimasi kezaliman Israel selama Ini ini datanya. yang membiarkan bantuan itu tidak bisa sampai Ini dengan dalih ini. air. Nah, itu Dan data-data yang selalu digunakan. Uni Dan Emirat dunia Arab. sudah tahu siapa yang hari ini berbuat Uni zalim Emirat terhadap Arab, Palestina. Arab Saudi, Bukan hanya Palestina, Yordania, banyak ya warga di Mesir, wilayah Arab itu yang diserang oleh menyalurkan Zionis bantuan Israel. melalui Saya kira mekanisme yang argumentasi disediakan berulang seperti ini sudah Israel. sering dan kita sangat Dan muak ada gitu yang mendengarnya namanya gitu. CMCC. Memang sekali lagi Civil tidak bisa diselesaikan dengan Military diskusi diplomasi. Coordinator Memang Center. harus ada kekuatan senjata yang membungkam Zionis ini. Saya setuju Tolong Iran. jangan dipotong ya nanti ya. Oke, jadi menurut Abang berarti harus perang begitu ya Bang ya untuk Bukan begitu, maksudnya begini. Zionis ini Nah, tidak ini mengerti populasi bahasa Palestina. tentang United Nation Covenant of Law of the Sea, tentang apa itu hukum laut, tentang apa itu konvensi Jenewa tentang hukum perang. Maka mereka seenak udelnya memperlakukan wilayah perairan internasional sesuai dengan kehendak mereka, tidak menghormati apa yang sudah menjadi konvensi Tadi kesepakatan saya sudah bangsa-bangsa. bilang, ada yang Dan namanya itu yang kemudian Sanremo menjadi dalih Manual. legitimasi penculikan warga negara kita. Dan kita sebagai bangsa, apalagi ada warga negara Indonesia kok membela negara bangsa yang menculik warga negara Indonesia. Di mana letak kedaulatan kita? Di mana letak nasionalismenya? Ya, saya jawab ya. Saya berdiri di atas kebenaran dan saya menolak segala bentuk kekerasan dan terorisme. Karena itu kembalikan warga negara kita, nggak boleh tetap ditahan oleh Israel. Itu terorisme itu. Itu sah. Ya, tidak bisa, itu wilayah perairan internasional, netral. Tidak ada wewenang yurisdiksi Menurut negara apapun Sanremo di wilayah 1994, internasional. Menurut Israel, ya itu maunya Israel. Menurut Kita menggunakan Sanremo. konvensi yang berlaku. Ya ini UNCLOS, itu yang berlaku. Di dunia ini pakai UNCLOS, nggak pakai ya, Israel. Oke, baik terakhir. Secara unclose juga Israel saat ini berhak untuk menggeledah karena mereka menuju ke tempat di mana sedang terjadi Nggak konflik. ada tindakan di dalam wilayah perairan internasional itu polisionil nggak boleh. Ya asal dia ya tidak melakukan tindakan militer
itu diperkenankan bebas sipil itu. Bahkan di zona ekonomi eksklusif, sipil itu bisa lewat, yang penting dia nggak nyari ikan, nggak nambang minyak gas di laut itu, sepanjang cuman melakukan perairan untuk pelayaran. Itu di zona ekonomi eksklusif saja boleh, apalagi ini di zona internasional. Di mana lagi argumentasi dari Israel untuk menutupi kebiadabannya kepada saudara kita yang hari ini diculik Anda gitu ini loh. tidak Di mana? konsisten. Di mana? Tapi ketika Iran menerapkan dia di Selat Hormuz, Anda mendukung Iran. Kita Anda sedang tidak bicara di konsisten. wilayah ini. Kalau Iya, di Anda Iran tidak persoalannya konsisten. lain juga, Nah, karena tidak ada konsisten. serangan pendaulan dari Israel dan semua kapal-kapal itu terafiliasi Sama. dengan Israel begitu. Israel juga ada Dan itu serangan wilayah dari kedaulatan penuh, Gaza. bukan zona internasional. Wilayah kedaulatan penuh. Bukan Itu di bawah 200 mil. Beda dengan perairan yang hari ini kita diskusikan. Tokoh Jadi Anda udahlah jelas. cocokologi karena nggak paham hukum internasional. Paham. Harusnya saya dihadirkan dengan tokoh Oke. yang ahli hukum internasional, Oke, bukan buzzer baik. seperti Baik, ini. baik. Tapi Anda salah. Saya kita- memang bukan ahli hukum. Baik, Tapi terima paling kasih. tidak saya punya dasar. Justru tidak Oke. bernilai kalau tidak Oke, ahli. baik, terima kasih Mbak Monique Rekers, 2011 aktivis sudah pro jelas. Israel, dan Anda yang Bang nggak Ahmad mengerti. Khosirudin, aktivis pro Sama-sama, Palestina dan Mbak. Mbak pro Iya. Iran telah bergabung di The Prime Show kali ini. Sama-sama. Semoga diskusi Iya. kita membawakan manfaat. Ya, Terima mohon kasih. jangan dipotong. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, dan pemirsa jangan kemana-mana. The Prime Show akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Ya, Anda kembali di Prime Show. Pemirsa, meski gencatan senjata di Lebanon diperpanjang, namun kekejaman Israel terus berlanjut. Ratusan nyawa kembali melayang akibat pembantaian yang dilakukan secara masif oleh Zionis Israel. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam The Prime Show malam hari ini. Saya Fazilah Khairunisa pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa. الله أكبر جيبوا إسعافات جيبوا إسعافات. Dua keluarga di Lebanon Selatan harus kehilangan nyawa di hari yang sama akibat serangan membabi buta Israel. 10 orang dari dua keluarga di dua wilayah berbeda ini meninggal akibat serangan Israel dan tidak menyisakan satupun anggota keluarga yang selamat. Padahal Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat telah mengumumkan perpanjangan gencatan senjata selama 40 hari antara Lebanon dan Israel pada 15 Mei lalu. Sementara itu, warga Tirim menyuarakan kekhawatiran mereka atas terus berlanjutnya eskalasi di Lebanon Selatan. Meskipun ada gencatan senjata dengan Israel, namun terus terjadi serangan. بالنسبة للهدنة من الواضح انه ما في مصداقية بهالهدنة ولا اللي قبل اللي مرقوا بالعكس عم بتكون اشد من ايامات العادية يعني بعدنا مسيرات بعدنا حربة بعدنا قصف مطارح يعني بعد ما في امان ابدا. يعني احنا كنا ناطرين يمروا 45 يوم اللي قبلهم ونجي انه على رواق وتنفتح البلد وبلش العالم ترجع على بيوتها وبلش اعاده الاعمار ويصير انسحابات للاسرائيليه من عمن جنوب لبنان ويرجع الامن والسلام لعنا. فاللي بين انه جددنا 45 يوم هلا الليله طول الليل ضرب وقصف وما بعرف شو لوين رايحين ما حدا عارف. Rencananya putaran keempat pembicaraan perdamaian akan berlangsung di Departemen Luar Negeri AS tanggal 2 hingga 3 Juni mendatang.